Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana, saya dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kimia unsur kelas 12. Adapun yang akan dibahas kali ini adalah sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur golongan utama. Apa sih sifat fisika dan sifat kimia itu? Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Sifat fisika antara lain seperti wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, kemagnetan, dan kekentalan. Sedangkan sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Contoh sifat kimia antara lain mudah terbakar, mudah meledak, beracun, dan berkarat atau korosif. Sifat-sifat unsur yang akan kita bahas pertama yaitu sifat unsur dari gas mulia. Nah, gas mulia ini adalah unsur-unsur golongan 8A yang disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi dan memiliki elektron valensi Ns2, Np6 kecuali helium. Sifat kimia dari gas mulia ini adalah yang pertama, reaktifannya rendah karena kulit terluarnya itu sudah penuh sehingga bersifat stabil. Yang kedua yaitu sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6. Selanjutnya yaitu sifat fisika dari gas mulia. Gas mulia ini terdiri dari unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat-sifat yang kedua yaitu sifat-sifat dari halogen. Unsur halogen adalah unsur-unsur golongan 7A. Halogen itu berasal dari bahasa Yunani halos yang berarti garam dan genes berarti pembentuk. Jadinya pembentuk garam karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Nah, unsur halogen ini mempunyai 7 elektron valensi pada subkulit Ns, Np, Ns2, Np5. Sehingga unsur-unsur halogen ini bersifat sangat reaktif. Halogen cenderung menyerap 1 elektron sehingga membentuk ion bermuatan negatif 1. Sifat fisik dari unsur halogen yaitu seperti yang ditampilkan pada PPT ini. Nah, unsur halogen ini terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astagen. Di sini sudah ditampilkan dari nomor atom sampai dengan energi ikatan dari unsur-unsur halogen ini. Sedangkan sifat kimia dari unsur halogen yang pertama yaitu reaktif. Reaktifannya itu dari F ke fluor ke iodin itu semakin berkurang, sedangkan daya oksidatornya itu semakin kuat, dari fluor ke iod makin kecil daya oksidatornya. Yang ketiga yaitu dapat bereaksi dengan basa sehingga membentuk garam, dan yang keempat itu dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam. Selanjutnya sifat-sifat alkali. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium dalam bentuk ion Na+ yang banyak ditemukan di dalam air laut dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya sebagai garam dapur atau NaCl. Semua logam alkali juga bersifat basa. Berikut adalah sifat fisika dari alkali. Alkali itu terdiri dari unsur-unsur litium, natrium, kalium, rubium, dan cesium. Adapun sifat kimia alkali yang pertama yaitu sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Yang kedua, daya reduktor kuat sehingga mudah teroksidasi. Dan yang ketiga, dapat bereaksi dengan halogen. Keempat, dapat bereaksi dengan hidrogen, khusus untuk litium dapat bereaksi dengan nitrogen. Yang kelima, dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida dengan jumlah oksigen terbatas, peroksida atau superoksida, kalium, rubium, cesium jumlah oksigennya berlebih. Nah, yang terakhir yaitu dapat bereaksi dengan air.
Nah, reaksinya itu adalah 2 litium dengan 2 H2O menjadi 2 LiOH plus H2. Nah, litium bereaksi dengan lambat, sedangkan natrium bereaksi hebat dengan percikan api. Kalium, rubium, dan cesium itu akan meledak jika dimasukkan dalam air. Selanjutnya, sifat-sifat golongan transisi. Unsur transisi atau logam transisi merupakan kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3-12 atau yang lebih dikenal golongan 1B sampai 8 pada sistem lama. Logam transisi juga didefinisikan sebagai sebuah unsur yang memiliki subkulit yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit yang tidak terisi penuh. Posisi unsur-unsur transisi ini ada di bagian tengah tabel periodik. Pada bagian ini, unsur-unsur transisi yang akan dibahas adalah unsur-unsur pada periode keempat, yaitu skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Tabel berikut merupakan sifat fisika dari golongan transisi. Adapun sifat kimia dari golongan transisi yaitu bersifat logam dan paramagnetik. Yang kedua, membentuk senyawa berwarna. Yang ketiga, memiliki beberapa bilangan oksidasi. Yang keempat, membentuk ion kompleks. Dan yang kelima, dapat bertindak sebagai katalis. Kesimpulan materi yang pertama, unsur di alam ditemukan sebagai unsur bebas, persenyawaan, serta buatan. Yang kedua, sifat keperiodikan unsur dipengaruhi oleh jari-jari atom. Yang ketiga, sifat fisika unsur diantaranya adalah warna, wujud, nyala, kerapatan, jari-jari, titik leleh, dan titik didih. Yang keempat, sifat kimia unsur diantaranya adalah reaksi pembakaran, reaksi dengan air, reaksi dengan unsur lain, serta reaksi oksidasi dan reduksi. Dan yang kelima, titik didih unsur dipengaruhi gaya antar molekul unsurnya. Dan yang keenam, reaktifan unsur dipengaruhi oleh energi ionisasi dan elektronegativitas unsur. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang kimia unsur kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.